Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alessia Ufa, mahasiswi semester 3 Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor dengan nomor induk mahasiswa E201107. Kali ini saya akan mereview kembali mata kuliah pertemuan ke-12 Hukum Pidana Lanjutan yang diampu oleh Profesor Dr. Hajahidin Nuraini SMH serta asisten dosen Dr. Emrendi Aridayani SMH. Dalam pertemuan ini dijelaskan mengenai penggolongan penyertaan dan penyertaan dengan keapaan. Yang pertama, penggolongan penyertaan menurut KUHP, golongan pelaku yaitu bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bukan pelaku tindak pidana tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Kemudian golongan pembantu yaitu bentuk 5 yang diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Kemudian ada menurut doktrin. Yang pertama, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Yang kedua, bentuk penyertaan yang pertanggungjawabannya pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Bentuk 1 yaitu plagiar atau dader, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau juga bisa disebut sebagai pelaku jamak. Kemudian yang kedua ada don plagiar atau yang menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, don plagiar mempunyai ciri yang pertama, ada dua pihak yaitu pelaku langsung atau yang biasa disebut manus ministra dan pelaku tidak langsung atau manus domina. Yang kedua, dalam don plagiar terdapat unsur-unsur. Yang pertama, alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua, alat yang dipakai harus berbuat aktif. Yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawab. Yang ketiga, bentuk yang ketiga ada turut serta melakukan atau mede plagiar. Dalam KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan atau mede plagiar ini adalah yang pertama ada kerjasama secara sadar. Kerjasama di sini harus ditunjukkan pada sesuatu perbuatan yang berupa kejahatan. Kemudian ada kerjasama secara fisik, yaitu kerjasama yang merupakan suatu delik yang ditujukan kepada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Keempat, ada pengajur atau withlooking, yaitu orang-orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara pengajur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau aktor materialis. Perbedaannya adalah yang pertama, dalam pengajuran sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Kemudian yang kedua, dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut aktor intelektualis dan yang dibujuk atau digerakkan yaitu aktor materialis. Yang ketiga, pelaku materialis atau aktor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dapat dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Kemudian yang bentuk terakhir yaitu pembantuan yang diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuk secara limitatif dalam undang-undang. Sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif yang berupa memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu diatur dalam KUHP pidana ini untuk pembantu adalah lebih ringan daripada pelaku. Terdapat pada pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu yang pertama, maksimum pidana pokok dikurangi 1/3. Yang kedua, apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana adalah 15 tahun.
Kemudian ada pernyataan dengan kealpaan, yaitu tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya, yang pertama, A memberi gunting pada B, yang katanya mau menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh B untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan contoh tersebut, maka mereka yang membantu melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Sekian terima kasih yang dapat saya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.